Lomba Cipta Lagu Corona 2020 dan pastinya saya tidak sendiri karena di sini hari ini saya paling cantik ini ya. Bersama bapak-bapak bintang tamu saya yang sangat luar biasa, ada Brigjen TNI Dr. Andes Ahmad Tamim SI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bapak Tamim, ya selamat sore. Selamat sore. Iya, selaku pemilik warung Rakyat Nusantara, dan juga ada Bapak Panarso Suryotomo yang akan dipanggil Pak Papang, betul? Iya, selaku Wakil Ketua Koordinator Relawan Satgas COVID-19, Kasubdit Pemberdayaan Sumber Daya di Kedeputian Pencegahan PNPB, dan juga Bapak Ben Sleo sebagai pengamat musik. Wow, luar biasa, sehat selalu, sehat-sehat semua ya Bapak-Bapak. Alhamdulillah. Baik, untuk pembicaraan kita di sore hari ini ya mengenai Lomba Cipta Lagu Corona, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ahmad Tamim, progresnya sampai seminggu ini seperti apa Pak? Ya alhamdulillah, kemarin setelah kita yang wawancara di sini luar biasa. Jadi banyak yang dari daerah-daerah yang 64 di stasiun ya, itu rupanya sangat signifikan. Bahkan pada hari ini ya ada yang daftar sampai ke sini segala macam. Ya ini merupakan mungkin dampak dari apa yang kita tayangkan kemarin, yang mana antusiasme dari masyarakat terutama di daerah-daerah pelosok yang mungkin belum tahu, ternyata kemarin luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini dengan misalnya kita adakan wawancara ini akan respon dari masyarakat terutama di ujung-ujung timur seperti daerah-daerah ya yang selama ini potensialan tapi dia nggak tahu mau menyalurkan di mana. Kemudian ada lewat RRI ini. Terima kasih RRI telah memberikan support untuk bisa menjangkau ke pelosok-pelosok tanah air yang mungkin selama ini kurang dapat informasi. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Betul. Untuk Anda yang ingin mendaftarkan sebagai peserta Lomba Cipta Lagu Corona, silakan saja langsung ke RRI yang ada di daerahnya masing-masing. Baik, untuk Pak Papang nih sekarang. Iya. Dari Satgas Covid nih Pak ya, apa sih yang diharapkan dari Lomba Cipta Lagu Corona ini Pak untuk masyarakat Indonesia sendiri? Ya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa. Jadi kami dari Satgas atau Koordinator Relawan sangat mendukung program ini. Dengan Lomba Cipta Lagu ini, harapan kami adalah Lomba Cipta Lagu ini bisa menambah ataupun memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia untuk bagaimana perubahan perilaku baru ini, ya kan, atau boleh dikatakan new normal, dengan konten bahwa COVID ini masih panjang dan harapannya syair-syair pada Lomba Cipta Lagu ini bisa memberikan dorongan kepada masyarakat untuk sadar dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya pastinya tetap mematuhi begitu ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yang tetap berlaku. aman. Mungkin juga syair-syairnya juga bisa membawa masyarakat untuk berperilaku perubahan baru. Jadi bisa jadi ini pendekatan ke masyarakat juga melalui seni ya, melalui lagu. Baik, untuk Pak Ben Sleo sebagai seorang jurnalis juga dan juga pengamat musik begitu ya, wah senior sekali. Bagaimana pendapat Anda Pak tentang dilaksanakannya acara ini? Saya biasanya dipanggil Mas nih. Oh baik, kalau begitu saya panggil Mas ya. Ya, ini menarik. Tadi Pak Tamim sama Mas Papang sudah mengungkapkan bagaimana antusiasme ini berjalan tatkala RRI sudah bekerja sama dengan panitia. Dan kebetulan saya orang dalam di RRI ini, jadi juri di sini kedua kita tadi. Jadi ada satu hal yang cukup menarik bahwa RRI menjangkau ke pelosok, sesuatu yang belum pernah dicapai itu oleh RRI tercapai. Karena itulah pada saat diumumkan Pak Tamim sudah mengatakan bahwa langsung ada respons dari daerah. Kadang-kadang terus terang kreativitas itu datang begitu cepatnya tatkala mereka memiliki kemampuan untuk menulis lagu yang cepat. Saya sering ketemu sama para hitsmaker yang mencetak lagu hits itu. Kadang-kadang ada lagu yang jadi hits yang kuat itu justru jadi dalam beberapa jam. Misalnya kayak Mas Didi Kempot misalnya, itu kalau bikin lagu hitungannya jam,
bukan lagi hari. Hari, bulan-bulan Karena gitu itulah ya. begitu RRI sudah memasuki ruang dengar para pendengar di daerah, apalagi juga RRI punya TVNet. Pada saat itulah sebetulnya respon itu cepat datang dan bahkan ada yang mendaftar ke RRI juga gitu. Nah, karena itulah sebetulnya saya sebagai juri, salah satu juri, nanti Pak Tamim juga menjadi juri daerah Grand Final. Terus terang yang harus diperhatikan adalah bagaimana tema ini masuk ke karya-karya itu dengan baik gitu. Karena begitu lagu dikasih tema, itu biasanya tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding lagu yang bebas. Iya, bebas berekspresi, berkarya begitu. Karena itulah panitia sudah menyiapkan 5 trofi khusus. Kami menyebutnya trofi utama di luar juara 1, 2, 3 dan juara yang lain sampai 8 rencananya. Nah, itu ada trofi khusus lirik lagu terbaik sesuai dengan tema. Kemudian ada lagu, komposisi lagu. Kalau orang bikin lagu kan lirik, melodi, harmoni pemilihannya. Nah, pada saat lagu terbaik itu bisa berbeda dengan lirik terbaik. Lirik terbaik itu adalah kekuatan pada lirik, tapi begitu lagu itu adalah satu kesatuan. Kemudian ada penampil terbaik. Nanti grand finalnya di RRI, Mbak. Baik. Jadi nanti akan di RRI, berarti ada penilaian terhadap vokal, tapi juga ada penilaian terhadap performance atau penampilan. Vokal sama penampilan juga beda. Terus satu lagi yang tidak kalah penting adalah lagu yang komersil, Mas. Komersil itu bisa diungkapkan dengan cara begitu orang dengar itu bisa dimainkan oleh mereka yang bermain di ranah-ranah umum, misalnya di tidak sekedar di kafe tapi juga para pemusik pemusik jalanan itu mereka bisa bermain dengan baik, dan itu kalau itu bisa tercapai maka pemerintah yang melalui Satgas ini kampanye untuk anti virus corona itu akan tercapai gitu. Begitu itu masuk ke ranah para pemusik jalanan, pada saat itulah ini akan sukses sekali. Terima kasih RRI, luar biasa RRI. Wow, luar biasa RRI. Tepuk tangan untuk RRI. Baik, berarti tidak hanya yang sendiri ya, boleh berkelompok nggak sih berarti, Mas? Pada saat mereka perform di RRI, saya kira yang paling penting adalah satu. Tapi begitu dia masuk ke rekaman, rencananya ada rekamannya juga. Itu dibolehkan untuk memakai komposisi 2 orang atau 3 orang. Duet begitu. Tapi begitu penampilan di sini, saya kira yang paling penting adalah sampainya pesan itu. Baik. Di audiens. Berarti nanti untuk grand finalnya ya bulan September ya? September ya Pak ya, Pak Tamim. Ya. Berarti nanti akan diundang ya pemenang-pemenangnya begitu untuk tampil di sini. Betul, ya. Wow. Berarti kalau misalnya ada yang dari luar Jawa, luar daerah didatangkan ke sini. Dan dengan mengucap ini akan sukses besar ya. Mudah-mudahan satu hal yang paling kita inginkan adalah kontribusi dari kejuaraan bintang radio. Jadi penyanyi lulusan bintang radio itu tidak boleh dibiarkan mereka tidak punya akses untuk bisa menjadi populer gitu. Mereka bisa menyanyi ini di rekamannya juga. Gitu. Jadi seandainya pemenangnya nanti begitu ya, dia menciptakan tapi dia yang nggak bisa nyanyi, jadi bisa dinyanyiin sama memang dinyanyiin orang lain. Oh gitu. Tapi kalau nanti pesertanya sendiri yang nyanyi juga boleh? Ya boleh aja. Oke. Makanya tadi pembina dibilang ada penampil terbaik. Baik. Itu masuk kategori yang mana? Oke, karena banyak kategori tadi ya. Baik pendengar, kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami langsung di sore hari ini ya. Di line telepon 0213523172 atau 0213844545, 0213866712, atau silakan mengirimkan pesan singkat kepada kami di WhatsApp 081399399888. Baik, untuk Pak Papang. Ya Mbak. Sejauh ini Pak terkait masalah COVID ya sebagai koordinator ketua relawan begitu, dari teman-teman relawan sendiri ada yang berinisiatif untuk menciptakan sebuah karya ini nggak Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kami di relawan cukup banyak teman-teman relawan kami yang juga ikut bagaimana mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat dengan lagu. Salah satu contohnya adalah itu juga yang baru daftar tadi, yang dari Bekasi itu relawan kami, dari Prodiva, dari Pro Disabilitas Bekasi. Jadi
mereka memang sudah lama menciptakan itu. Terus Pak, kapan ada lomba lagu? Pas tadi saya sampaikan, mereka langsung ke sini untuk mendaftar. Waduh. Tapi yang paling penting adalah Mbak, mungkin nanti Mas Ben, bagaimana lagu-lagu terbaik ini menjadi untuk edukasi dan sosialisasi ke masyarakat lebih karena kita juga akan bagaimana merubah perilaku yang akan ke depan akan lebih baik ini. Dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita selalu menyampaikan dengan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan imun. Nah, mungkin hasil karya nanti ini bisa disosialisasikan, tadi Mas Ben menyampaikan dinyanyikan oleh teman-teman pengamen jalan, itu salah satu yang bisa meningkatkan imun kita, karena imun kita bisa ditingkatkan dengan kita bahagia. Iya, benar sekali. Jadi faktor utama yang paling penting adalah kebahagiaan dari diri sendiri ya. Yeah. Baik, pendengar, makanya jangan lupa bahagia pesannya Pak Papang berarti ya. Dalam kondisi apapun begitu ya Pak ya. Yeah. Apalagi saat pandemi begini. Tapi dari pandangan Satgas Covid sendiri Pak, untuk Covid sejauh ini kira-kira sampai kapan Pak ya? Ya, jadi memang Covid ini belum bisa diprediksi, tapi paling tidak harapan kami bagaimana kesiapan masyarakat, karena ini juga ujungnya di masyarakat. Dan moga-moga dengan adanya lomba ini juga bisa memberikan semangat untuk kita tahu sendiri bahwa 8 provinsi di Indonesia itu penyumbang 74% COVID. Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, kalau ini bisa September sudah selesai, dan sudah penuh, harapan kami Mas Ben dan Pak Jenderal ini bisa tersosialisasi atau bisa menjadi panggung-panggung untuk di 8 provinsi ini, sehingga masyarakat juga tahu oh ternyata bagaimana dia harus hidup sehat dengan COVID, ya kan, dia bisa menjaga dirinya, dan paling tidak yang tadi bahwa dengan lagu itu bisa memberikan kegembiraan, dan itu menjadi salah satu penangkal virusnya. Baik. Nah, kira-kira nih Pak Tamim, seandainya nanti menggelar acara yang begitu besar ya, ketika grand final begitu, dan banyaknya peserta yang lolos, yang karena bagus-bagus, itu bagaimana nanti Pak peraturannya untuk mematuhi protokol kesehatan begitu ya? Ya tentunya itu tidak boleh dilupakan, karena apapun namanya kita harus hidup seperti dikatakan oleh Pak Presiden, hidup berdampingan dengan COVID ya. Artinya bahwa kita tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi dengan aturan protokol kesehatan harus ditaati, yang harus ditaati. Dan ini tentunya nanti kita akan laksanakan dengan ketat lah, supaya nanti jangan sampai bertentangan dengan apa yang kita maksud, tapi kenyataan kita sendiri menjalankan tidak sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Ini mungkin apalagi nanti ya dari Satgas sendiri kan nanti juga langsung memberikan ini ya, langsung turun tangan juga, turun tangan juga, sehingga tidak mungkin kita akan mengabaikan itu. Jadi apapun namanya aturan protokol kesehatan harus kita ikuti. Baik. Kemudian untuk penjuriannya sendiri nih Mas Ben, kira-kira ada berapa sih total jurinya ini yang nanti akan memberikan penilaian nih pada peserta? Juri itu jumlahnya cukup banyak ya, penyisian terutama, karena penyisian apabila target tercapai katakanlah 1000 lagu, otomatis mereka akan bekerja paling tidak 3 hari. Wow. Kemudian grand final di RRI ini di auditorium rencananya itu akan ada juri 5 orang. 5 juri. Dan berencana kami akan membuat acara ini menjadi ya, karena protokol kesehatan pasti nggak terlalu banyak penontonnya, tapi mudah-mudahan RRI bisa menjangkau melalui TV-nya gitu, karena aktivitasnya ada di net, dan itulah yang kita rencanakan. Dan tentu saja harapan kita sebetulnya waktu itu sudah minta ke BNPB untuk memberikan sumbangan, tidak sekedar dana, tapi juga seorang juri yang kami anggap kapabel untuk itu adalah Dr. Raisa. Oh, baik. Tapi
beliau sendiri belum tentu ada waktu ya Mas ya. Belum Kalau gitu confirm ya. saya Belum confirm, ya. kita sudah diskusi sama Mas Bapan apa yang bisa dilakukan BNPB, karena ini campaign ini juga melibatkan orang-orang yang punya ada di garda depan itu sendiri, dan itu kalau nggak salah di BNPB itu ada dua dokter wanita yang mereka ini ada di garda depan. Pertama dokter Isa, satunya adalah dokter Lulu Kamal. Ya, Lulu Kamal. Dan ini dua orang ini udah kita incer ini jadi juri final nanti. Baik. Nah, berarti untuk penyisihan kemudian juri final, apakah dengan dewan juri yang sama, Mas? Beda. Beda ya? Beda. Oh, baik. Tadi sempat dikatakan 3 hari ya untuk menyisihkan. Penyisihan Penyisihan itu tergantung jumlah lagu yang ada. Jadi Oke. kalau lagunya tidak, mudah-mudahan lagunya banyak. Karena semakin banyak tentu saja kita berharap kualifikasi atau kualitas itu akan terpenuhi. Tapi seringkali tidak terlalu banyak, tapi kualitas sudah terjangkau juga. Baik. Karena lomba dengan tema ini tidak mudah nih. Seandainya nih, berandai-andai saja ada yang liriknya bagus, musiknya bagus, tapi audionya nih nggak mantap begitu. Kan ada Mbak, sebelum apa namanya final itu digelar, sudah ada penata musiknya, ada aransemen digarap dulu. Dengan latihan sebuah bandnya kebetulan dari Warung ATM. Warung ATM itu adalah satu area, satu tempat apa yang dimana para artis itu banyak yang perform di situ dan memiliki band pengiring yang punya kualifikasi cukup bagus gitu. Dari situlah sebetulnya akan diadakan latihan dulu, kemudian aransemen digarap secara bersama dengan pencipta lagunya, pada akhirnya akan melahirkan karya-karya yang bagus. Pada saat rekaman kemungkinan kita akan menunjuk juga arranger dari luar. Baik. Kemudian habis ini ada Mbak Ita Purnamasari akan bergabung di sini. Suaminya Mbak Ita ini adalah orkestrator yang kuat di Indonesia. Dan beliau ini adalah arranger yang bagus. Salah satu yang kita tuju agar membuat aransemen bagus itu adalah Mas Dwiki Darmawan. Oke, baik. Kalau begitu nanti segmen kedua kita akan ngobrol ya dengan Mbak Ita. Mbak Ita udah siap tuh ada kita. Oh baik kalau begitu. Pendengar kami juga masih menunggu Anda untuk dapat bergabung bersama kami. Silahkan langsung saja menghubungi line telepon kami dan kita bisa berbincang-bincang dan bertanya-tanya langsung nih dengan Bapak Ahmad Tamim, kemudian Mas Ben dan juga Pak Papang, kemudian nanti juga ada Mbak Ita Purnamasari. Nah silakan menghubungi di 021 352 3172 atau 021 384 4545 atau 021 386 6712 atau silakan pesan singkat di WhatsApp 081 399 399 888. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.